vaksin itu dia bukan mencegah penyakit. Dia dengan diberikan vaksin diharapkan tubuh membentuk zat pelawan antibodi kalau virusnya masuk. Jadi dengan divaksin, kalau bisa minimal 2 kali, sekarang katanya harus 3 kali karena ini masih baru, belum tahu pasti. Kalau seseorang divaksin, seandainya dia terinfeksi dengan virus, kalau bisa jangan bergejala, karena sudah ada daya tahan tubuhnya. Kalaupun bergejala jangan berat. Nah, kalaupun bergejala jangan berat. Kalaupun berat jangan sampai meninggal, gitulah kira-kira tujuannya. Cuma orang kan banyak salah kaprah, begitu divaksin langsung membuka masker, karena vaksin itu bisa mencegah virus masuk. Mar, mau nanya juga ada fenomena juga di dalam kondisi saat kejadian COVID ini kan ada orang terserang, kemudian dia selamat. Nah kemudian itu menjadi testimoni. Nah sehingga pada saat aku terpapar itu banyak sekali testimoni yang kalau aku kumpul apa yang disarankan itu mungkin meja aku penuh dengan obat-obatan. Karena ada mungkin apakah ini apa yang sebenarnya yang utamanya pada saat ini bicara isoman, apa yang utamanya yang harus dilakukan, yang kemudian yang lainnya kan additional aja atau opsional atau tambahan aja. Tapi orang menganggap bahwa yang tambahan itu yang membuat dia selamat, sehingga rekomendasinya itu sedemikian kuat ya. Jadi itu mereka selalu menyampaikan testimoni. Contoh lah kalau aku yang mungkin yang paling terasa pada saat itu sering aku ngomong ke mengenai proning. Terus itu aku sampaikan. Mungkin juga bukan belum tentu itu, tapi ada sesuatu yang aku makan yang menolong. Nah ini sekarang fenomena ini kan paling sering. Kalau sekarang orang-orang yang pernah terpapar COVID itu lebih jago dari dokter tuh ngomongnya. Gitu. Karena dia merasa udah jago-jagoan. Iya terus. Dalam kaidah ilmu kedokteran ataupun ilmu farmasi, keterangan testimoni itu adalah yang paling lemah. Semuanya itu yang paling lemah. Testimoni. Walaupun testimoninya profesor. Kalau dia hanya dengan testimoni tanpa membuktikan bukti-bukti ilmiah secara nyata melalui penelitian, testimoni aja, walaupun saya yang bilang, itu lemah, paling lemah. Jadi di dunia medis, kalau seorang guru besar hanya dia menyatakan sesuatu, misalnya dia mengatakan ini bisa membunuh COVID, tapi tanpa ada penelitian, testimoni aja, itu paling lemah. Dan itu nggak dipercaya. Nah, apalagi bukan orang kedokteran yang bilang. Jadi kalau kami mendengar itu kami anggap itu hanya lawak-lawak aja. Ada juga kan kadang-kadang kita sebagai orang Islam itu kan dari Rasulullah dulu pun sudah ada sebenarnya obat-obat yang dianjurkan. Ya misalnya habatus sauda, yang sekarang lagi berkembang lagi apa itu usul Hindi. Ada lagi madu dan lain sebagainya. Itu obat-obat tradisional atau agak herbal yang memang dari dulu, dari zaman sebelum dianggap itu adalah sangat ampuh. Nah kemudian dihubung-hubungkanlah dengan COVID ini. Jadi gimana ini kan jadi bisa juga dibuat jadi testimoni gara-gara makan ini jadi begini. Itu kira-kira gimana? Jadi begini Bang Idrus, pertama kalau seseorang itu baru makan durian dari malam, kemudian paginya meninggal karena stroke, maka dibilanglah durian penyebab. Kalau kebetulan dia minum kopi, ya dibilang betul lah dari malam minum kopi ya agak banyak pula itu 3 gelas. Nah, dibilang kopi penyebab. Kalau dia kebetulan makan pisang goreng, pisang kepok, itulah biasanya dia makan pisang aja. Ini kemarin pisang kepok makannya itulah itu meninggal ya. Jadi itu kan mentakok-takok namanya itu kalau orang Minang bilang. Terka-terka. Nah, kemudian di dalam ilmu kedokteran itu ada efek placebo. Kalau ada 10 orang sakit kepala, saya kasih kapsul. Yang satu kapsulnya isinya paracetamol. Yang satu lagi kapsulnya saya isi tai kambing. Tapi bentuk kapsulnya sama. Nah, yang sakit kepala saya kasih. Di antara 10 orang itu, yang saya kasih tai kambing ada yang sembuh sakit kepalanya. Nah, sembuhnya itu apa karena tai kambing? Bukan, itu karena efek placebo, efek psikologis. Nah, jadi dalam percobaan obat-obatan itu harus dibandingkan dengan placebo. Kalau misalnya 10 orang yang saya kasih paracetamol sembuh 5, 10 orang yang saya kasih tai kambing sembuh juga 6, makanya
nggak bisa dibilang paracetamol itu dia obat sakit kepala, nggak bisa karena teh kambing pun dikasih hilang juga sakit kepalanya. Jadi kira-kira gitulah. Nah, masalah obat-obat yang disebutkan Rasulullah, enggak Rasul yang mengatakan itu pasti betul lah. Karena Rasul itu kan yang ngajarinnya langsung Tuhan. Nah, tapi kadang-kadang kan orang dikembang-kembangkan orang ini yang masalah habatus sauda. Habatus sauda itu kan jintan hitam. Jintan hitam sejarahnya yang tumbuh di Afrika. Jadi pada waktu itu yang dipanggil oleh istilahnya itu ada raja sambil tabib yang dari Afrika itu yang mengatakan jintan hitam. Nah, apakah jintan hitam yang ada di Afrika itu sama dengan jintan hitam yang ada di Indonesia? Itu kan perlu penelitian. Kita tidak menafikan bahan-bahan herbal kita itu punya bahkan obat-obat medis yang sekarang ini digunakan itu pun perkembangannya dari bahan herbal. Dari bahan herbal dulu kemudian diteliti. Masalahnya adalah kita terlalu mudah untuk langsung menerima tanpa melalui proses. Nah, sebenarnya ada lebih 30.000 bahan herbal di Indonesia ini yang bisa berkhasiat obat, tetapi yang baru diteliti belum sampai 100. Nah, masalahnya apa? Pemerintah tidak mendukung untuk penelitian ini. Pakarnya banyak, ahli farmasi kita banyak pakarnya, tetapi tidak didukung. Nah, tapi kalau ada penelitian-penelitian yang tak jelas, misalnya ivermectin, nah itu didukung oleh pemerintah. Kenapa? Karena ada yang sponsor. Jadi masalahnya kalau ada misalnya saya yang mau mengembangkan obat tradisional, mau saya kembangkan untuk menjadi diproduksi, itu dihalangi. Kenapa? Karena kita nggak bisa impor lagi. Enggak, Mar, itu kata ada juga yang bilang yang paling berkompeten bicara tentang obat itu orang farmasi, tapi bukan dokter. Nah, tapi ada juga kemarin ada sampai terjadi seperti penyerangan balik dari dokter yang mengatakan sebenarnya obat itu cukup satu vitamin D3 aja. Tapi kalau itu diketahui oleh orang farmasi, kita bisa cari makan dia. Jadi ini sekarang ada. Jadi ini terus ya. Kalau cerita tentang obat barangkali ya. Ini ada suatu peristiwa, ada seorang perempuan ya dalam keadaan hamil dia datang ke dokter kebidanan. Tapi dokter kebidanan itu bilang, ya, ini ibu, selasa-lasanya pernah saya lihat ibu nih kemari dulu ya katanya. Betul dok katanya. Kan ibu waktu itu kan minta supaya ibu KB. Kan udah saya kasih obat KB. Betul dok katanya kan. Lantas kok bisa hamil? Apa obatnya nggak diminum? Diminum dok katanya. Jadi kok bisa hamil ya? Macam mana lah dok katanya. Obat baru taruh di mulut, celana dalam udah sampai di lutut, katanya kan begitu. Macam mana mau berhasil? Jadi obat ini kadang-kadang belum tentu juga bisa apa kalau salah penjelasannya kan begitu. Jadi jangan testimoni itu terlalu dipercayai kali terus. Marah Dr. Umar tuh nanti kan begitu. Umar mengenai testimoni, karena aku tukang jual obat juga dulu di Umar. Jadi aku coba banyak menghindar untuk tidak testimonial. Aku bisa mengerti apa yang dikatakan Umar itu. Kenapa? Karena testimoni itu kan subjektif sifatnya. Sementara setiap orang itu berbeda-beda. Itu yang pernah disebutkan dulu oleh pastor dari Bandung itu, M. Awel Brower. Yang dia katakan obat bagi si A bisa menjadi racun bagi si B. Nah, jadi belum tentu yang orang makan cocok buat kita. Nah, karena itu kita itu menjadi insan-insan yang bingung mencari obat. Macam sekarang ya, terus aku ceritakan sedikit. Aku sudah menaikkan daya tahan tubuh. Ya, aku makanlah telur setengah matang setiap pagi 2. Nah, selama seminggu ini, itu udah sebulan sih aku makan. Jadi 2, bayangkan 60 butir sudah masuk ke dalam perutku. Nah, seminggu belakangan ini, tanganku mulai sakit sini. Pergelangan. Ternyata purinnya naik. Nah, aku bukalah Google. Katanya telur tidak berpengaruh. Tetapi aku payah memegang ini. Megang gelas saja payah. Apa pengaruh telur? Bukan, belum tentu itu. Nah, tapi kalau aku lihat di Google, tidak nyata dia mengatakan tidak dipengaruhi oleh telur. Tapi dia bilang juga, cukup telur sebutir sehari. Nah, itu aku tiap hari pagi telur 2, siang telur 2, malam telur 2, tetap nggak pernah nggak. Oh ya, itu telur. Itu bukan telur. Itu bukan telur. Itu telur. Tadi kan telur. Telur ya. Jadi gini, sebenarnya
yang dibilang masih yang lucu kemarin kan, aku juga penggemar telur setengah matang. Ya, orang Aceh setengah mati. Jadi, aku belilah telur kampung. Kebetulan kemarin anakku juga ada yang dokter dari USU juga. Marah dia. Yang nggak usah makan telur setengah matang, nggak setengah mati pula. Kenapa? Itu banyak bakterinya itu katanya gitu kan. Aku nggak makan untuk bakterinya lah. Bakteri nanti diobatin yang lain. Aku nikmatnya aja makan telur setengah matang gitu kan, kira-kira gitu. Tapi sebelum lanjut, Maraku ada tadi kan kau bilang apa istilahnya, kalau aku nangkapnya dulu seperti persepsi, sugesti. Jadi apa tadi istilah kedokteran tadi apa? Placebo. Nah, sekarang persoalannya bisa nggak kemungkinan gini, placebo itu mungkin hampir mirip-mirip juga dengan sugesti tadi ya. Misalnya pada saat ada rekomendasi apakah itu testimoni, membuat orang yakin. Nah, keyakinan itulah yang membuat orang itu terpengaruh terhadap kesungguhan. Nah, jadi banyaknya bagaimana orang memberi, kan biasalah, itu dulu mau dioperasi sama dokter, tiba-tiba tak jadi dan lain sebagainya. Apalagi COVID dia sembuh dan lain sebagainya. Ini ada hubungan juga kalau kau bilang ke placebo itu, berarti placebo itu juga bisa menyembuhkan berapa besar pengaruhnya terhadap kesembuhan. Perkara testimoni ini, Bang Idrus, aku teringat jadinya waktu tahun-tahun 60-an, di lapangan Merdeka itu ada namanya Bung Jamal. Jamal, itu kawannya si Bambang itu. Ada Bung Jamal, ada Bung Daniel, ya. Jadi Bung Jamal ini pandai kali dia cerita. Jadi satu obat itu, aku nonton itu sampai habis. Nah, jadi belakangan setelah masuk di kedokteran, baru aku tahu semua yang dijual itu adalah multivitamin. Multivitamin ya. Jadi tinggal dia bilang aja, ada para pelajar malam baca siang lupa bahkan minum obat. Jadi yang pelajarnya mau ujian makan obat ini, yakin dia kan. Ya, biasanya malam baca pagi lupa ya karena dia orang makan obat dia baca, yakin dia ingat dia besoknya. Jadi ada semacam keyakinan sehingga psikologisnya dia belajar betul-betul gitu jadinya. Ya, aku ada cerita nih, ini serius, ini betul-betul ceritanya. Aku naik gunung bersama dengan Besta Aroni dengan Amidun Anhar, atau kami sebut Pak Kapten. Yang satu sakit malaria, yang satu sakit asma. Sampai di atas menggigil dua-dua. Yang satu tarikannya, yang satu lagi gigil. Dikasih obat, dua-dua baik, dua-dua sehat. Ku tanya yang ngasih obat itu siapa? Si Zulkifli. Jul pokoknya. Anak kedokteran siapa namanya? Mari ingat. Ada Zulkifli ada dua-dua. Zulkifli. Jadi ku tanya, kok baik kau? Itulah dokter kita itu ngasih obat baik. Aku heran, satu dia penyakit asma, satu penyakit malaria. Dikasih obat baik. Aku tanya masih Jul, kau kasih obat apa Jul? B-kompleks katanya. Dua-dua baik, hanya B-kompleks dikasihnya. Yang ngasih dokter. Yang ngasih dokter. Iya, yang ngasih dokter. Jul kan dokter. Yang penting yakin ya. Sama-sama yakin. Iya. Jadi bayangkanlah ya, ini bicara tentang Bang Jamal tadi sedikit, kalau udah menyinggung. Si Bambang ini, apa yang diucapkan oleh Bang Jamal itu apa dia semua. Nah berarti Bang Jamal itu sebenarnya telah memberi sugesti kepada anak-anak Medan yang seumur kita yang pernah mendengar dia. Bahkan kita kadang-kadang terbawa oleh dia, tercipta semacam mekanisme sugesti yang tinggi sehingga kita bisa sembuh. Bagaimana cerita Bang Jamal itu dulu Bambang? Kau sedia Medan tadi. Aku rasa si Bambang sama Pak Dr. Umar nih mungkin sebelah-sebelahan dulu nontonnya. Udah ada ahli obatnya yang bicara, aku lah dia. Makanya aku bukan bidang medis. Aku yakin, aku percaya. Kan dulu nonton Bung Jamal, pasti tidak tahu lah. Hampir tiap hari pun aku baca, nonton di situ. Jadi sebenarnya obat itu memang seperti yang dibilang si Umar, itu sugesti. Alhamdulillah aku kalau mudah-mudahan kalau macam aku tuh kecuali gigi ya, itu kepala pusing, kemudian segala nggak ada. Kalaupun ada, aku yakin aku sembuh. Ya sembuh dia. Jadi sebenarnya kita itu hanya semangat macam masa pandemi ini. Itu kita perasaan kita itu ya, kita
kalau menurut aku itu semua itu sugesti. Kalau nanti jual obat spesial lah kita waktu jual obat ya kan. Jadi Pak Bambang, waktu saya di puskesmas, Ah, saya setiap periksa pasien, saya cuci tangan. Setiap periksa pasien, saya cuci tangan pakai sabun. Karena begitu yang dianjurkan. Seperti yang sekarang ini lah, saya menyentuh sesuatu cuci tangan. Jadi ketika saya pegang pasien itu, kan tangan saya dingin. Makanya di dokter ke rumah itu tangan dingin, katanya, bertangan dingin. Untung tak pegang es ya, kalau pegang es lebih dingin lagi ya. jadi kan Iya, percaya iya, si dokter bilang bahwa yang penting selain obat adalah semangat. Ya. Psikis dia, keyakinan dia sembuh. Ya, Kalau kalau dia, menurut aku, kalau aku sakit, misalnya di dadaku ada sakit atau di, aku pegang itu, saya pegang, aku baca Al-Fatihah. Ah, Ya ini aku ya, baca Al-Fatihah. Alhamdulillah sakit segala macam di kepala di mana aku giniin. Alhamdulillah hilang dari itu, hilang. Aku nggak tahu Ada cuma juga. itu karena perasaan atau jadi kalau keyakinan. kalau sugesti itu aku udah pernah cerita di acara ini. Aku ingat dulu di kampung itu ada orang kan paling yakin sama dukun. Jadi kalau apa pulang dia sembuh itu apapun dikasih sama dukun, rupanya berkembang. Dilihat ada orang ngantri berobat. Apa itu berobat? Rupanya ngantri berobat sama dokter. Dia pikir dukun juga. Dia ikut ngantri. Sakitnya lukanya udah lama nggak sembuh. Datang dokter itu dibuatlah resep. Kan biasa pulang dia nggak aneh-aneh lagi. Bukan ke apotek dia sampai ke rumah dia ambil air dicelupkannya resep tuh. Diminumnya air sampai terakhir tulisan di resep itu hilang, lukanya pun sembuh. Nah, itu mengatur sugesti kita masih umur saya kambing tadi itu kan. teringat tentang antri tadi, aku teringat ada ceritanya kan begitu ya. Jadi satu hari ini waktu dalam PPKM kemarin itu kan ada razia. Ternyata razianya itu razia PSK. Jadi saking banyaknya PSK tuh yang apa, sampai dibawa ke kantor polisi, ngantri sampai ke pagar. Tiba-tiba adalah nenek-nenek renta lewat di situ kan. Ya, ada apa nih Cuk? Katanya kan, kok sampai ngantri, pikirnya pula pembagian apa? Si PSK ini pula malu pula kan, dia jaga gengsi. Oh, ini antri permen, katanya. Wah, kalau gitu nenek ikutlah, katanya. Nah, sekarang si perempuan ini diam aja kan, ikutlah si nenek nih. Sampai ke pemeriksaan, ya nenek ikut juga ya. Ikut ngantri katanya. Nenek tahu, masih kuat nenek. Masih katanya. Ini antri apa katanya kan? Ya antri pokoknya untuk orang-orang PSK lah katanya kan gitu. Apa nenek masih kuat? Oh kalau untuk isap-isap aja masih kuat lah katanya kan begitu. Orang pikirnya permen. Itulah kadang-kadang dampak PPKM itu begitulah kan begitu ya dokter. ya. Jadi selain daripada memang kita kata Ari tadi ya tentang masalah kesehatannya juga kan faktor-faktor lain psikis kita juga coba tengok sekarang ini kan dokter.